Tek 1. Konsentrasi and action. Hari-hari, masa masak nasi goreng aja masih keasinan. Ini suami kamu ya, udah invest segini lengkap alat-alat dapur. Jadi, sekarang kamu masih sering-sering nonton cooking show, oke? Aduh, jadi bukannya kenapa-kenapa nih Maya. Katanya anak mama emang dia katanya mau kawin lagi, jadi makanya aku bikinin nasi gorengnya keasinan. Gitu. Mama nggak tahu. Aku juga baru tahu kayak 5 menit yang lalu. Dia bilang harusnya sedih ya, Ma. It's okay. It's okay, Ma. Sabar. Apa? Gak bisa. Wah. Memang tuh kayaknya kalau misalnya acting sama pemain film beneran tuh kayak langsung mengeluarkan jiwa aktris aku gitu loh. Langsung gitu ya. Langsung keluar sampai katanya suami mau kawin lagi aja nggak sedih-sedih banget gitu. Luar biasa. Thank you banget loh di tengah jadwal syuting film yang lagi membludak mungkin, tapi masih bisa main ke dapur aku. Mbak Karina, thank you so much. Beneran nih, tapi ganggu gak sih sebenarnya aku undang ke sini? Enggak kok, aku seneng-seneng aja diundang apalagi kalau masak, ya kan? Karena memang suka masak. Iya. Udah gitu, begitu dateng, ternyata langsung ngebawa ada ikan, ada bawang bombay, ada apa nih, daun bawang, macam-macam. Ini kita mau buat apa nih hari ini? Kita mau bikin steam makrel. Steam? Steam makrel. Oh, ini ini makrel fish namanya, ya kan? Karena ini ibunya, Pak Karel. Kalau bapaknya Pak Karel. Pak Karel ya. Iya. Langkah pertama mesti ngapain dulu? Oke, langkah pertama itu. Mbak Karina butuh apa? Kasih tau aku ya. Aku butuh kacamata dulu. Udah, ya. Masih dua nggak ikannya? Dua. Kalau ada yang nambah boleh juga tuh. Ada nggak kacamata dijual jadi nambah? Oke, aku jadi yang pertama, aku sih masih ini dulu mau digarmin, ya kan? Terus sama merica. Terus aku butuh ini Nyonya. Butuh apa, tolong dong Nyonya. sayang? Butuh talenan Nyonya. Talenan iya. doang Nyonya punya. Sebentar ya. Oke. Aku pinjam pisau boleh Nyonya? Pisau silakan pilih, ada mana? pisau di belakang, double-in itu ya. Langsung. Oh cantik-cantik banget sih pisaunya. Cantik dong, kayak tamu aku kan. Ini talenan segini-gini bisa ya? Bisa. Langkah pertama. Jadi, kalau misalnya mau aku bantuin kasih tauin aja ya. Oh iya. Nah, pertama ini boleh digeprek dulu kita siapin ya. Boleh digeprek, boleh di slice, terserah. Jahe. Karena ini kecil kita slice aja ya. Oke. Biar dikata apa pakai jahe? Karena kan ini ikan, jadi biar bau anyirnya hilang gitu kan. Nanti kita pakai nggak akan sebanyak ini karena ikannya kan nggak terlalu besar. Ini digeprek aja, nih geprek. Bawang putih ya. Bawang putih. Buat 2 ikan bawang putih pakai berapa? Kalau 3 juga nggak apa-apa menurut aku. Aku ya. sih suka bawang putih, suka nggak? Suka. Kita kan bukan keluarga vampir ya. Bukan. Hilang nanti kalau keluarga vampir. Mama Ceko, terus udah gitu Papa Jawa. Tapi sekolah kenapa pilih jauh banget sih? Kenapa pilih sekolah masak di Perancis? Sebenarnya kalau sekolah masak tuh aku bukan sekolah masak di Perancis. Jadi guru-guru aku itu dia sekolah masaknya semuanya di Perancis. Bukalah dia di sini termasuk kepala sekolahnya. Mereka semua lulusan sana. Jadi ya sempat dibilang, oh ini sekolah ke Perancis, enggak, maunya begitu. Tapi kan karena aku masih terus syuting, masih ini, terus mesti ngurus anak apa segala macam, jadi aku nggak kesampaian tuh sekolah di luar negeri. Kenapa? Bukannya udah jago masak, kenapa mesti sekolah lagi? Karena kan kalau Perancis itu kan basicnya kan, basic makanan kan, jadi bikin sos lah, semuanya dari dasar gitu. Aku pikir aku pengen bisa aja. Tapi ternyata emang bisa. Selama aku kan sekolah di Jakarta, namanya Sheleli. Jadi kepala Sheleli gitu ya. Sheleli. Jadi dia emang mengaplikasi seperti di sekolah di Perancis gitu. Cuman memang kalau bahan pasti di Perancis lebih oke. Nah di sini tapi oke juga cara dia pengajarannya, semuanya silabusnya dari sana. Mau butuh apa lagi nih? Udah ini belum? dulu. Ini pakai lemon. Iya. Aku kalau diganti sama jeruk nipis gitu boleh? Bisa. Jeruk apa lagi sih kemarin tuh ya?
ada yang ngasihin lemon cuy. Lemon, apalagi bisa banget, tetap pasti sedap ya wangi ya, bisa banget. Oke. Aku rasa segini cukup. Ini udah, tinggal bawang bombay. Bawang bombay Iya. yang merah. Biar punya. cantik kita potongnya bulat-bulat ya. Oke. Benar. Iya. Nah ininya mungkin kan ada yang nanya ngebersihinnya repot nggak sih? Ya sebetulnya Wow, enggak. ini mau bersihin ikan beneran? Iya tuh. Emang nggak bisa beli yang udah bersih gitu? Yang udah bersih ada sih. Biasanya kalau ibu-ibu kan nggak mau repot ya. Iya. Ya nggak. Aku juga termasuk sih. Cuman ya udah nggak apa-apa. Ya kan? Di sekolah masak itu belajar cara bersihin ikan? Oh iya belajar. Ngapain bayar mahal-mahal di pasar juga? Bener. Ya kan? Iya bener. Apa sih tipsnya untuk bersihin ikan yang bersih? Ini ya. Kan kadang-kadang suka males megangnya nih pasti ya. Kadang nggak mau kena bau amis. Ya udah ini dikerok-kerok aja. Oh oke. Terus kalau di rumah ada kitchen paper nanti kita bersihin ya kan? Oke. Ini udah bersih ininya insangnya. Gak perlu pakai disinfektan ya? Nggak perlu ya. Makasih loh Nyonya. Iya, sama-sama. Nyonya juga seneng dimasakin. Oke. Oh terus habis Ya kan? dalamnya dibersihin. Iya bersihin gini aja kan lebih sama simpel satu, daripada kalau cari ikan yang seger tuh yang kayak gimana sih? ikan seger masih tetap sih dari zaman orang tua kita ngajarin ya kan pasti insang masih bagus merah terus pas dipencet gini masih kenyal gitu ya masih seksi gitu. Masih seksi, masih kenyal. Ini matanya masih seger. Udah itu aja sih. Kalau makanan Ceko tuh kayak apa sih? Makanan Ceko itu dia satu rumpun tuh makanan Ceko agak mirip dengan makanan Jerman. Jadi kalau kayak yang mama suka bikin tuh biasanya kayak roast beef gitu atau kayak schnitzel tapi fish gitu, kayak fish and chips cuman dia beda gitu. Jadi kayak schnitzel. Terus ada misalkan daging yang di sos, dia kebanyakan di sos. Atau ya sausage kayak gitu kan makanannya ham gitu ya. Cold cuts gitu yang paling banyak. Kulkas? Cold cuts. Namanya Jack John apa gimana kok makannya kulkas? Ternyata sampai gede ya. Kulkas apaan sih? Baru cold cuts tuh kayak salami gitu, cuman kirain yang gayanya kulkas. Ceko. Mahal gitu, makannya berapa juta sekali makan tuh. Tapi gini, kalau misalnya ditanya lebih seneng masak makanan Indonesia atau Western? Karena kan tadi kayaknya paham banget tuh makanan-makanan Ceko, Jerman. Aku Western aku suka pasti gitu ya, karena kan mama aku gitu ya biasa dari dulu. Tapi kalau Indonesia aku juga suka banget. Aku suka pete, aku suka jengkol, aku suka makan cuman ikan asin terus bikin sambal korek gitu kan. Lebih Cuma susah pakai masakan, sayur lebih rebus. susah masak mana? Sebenarnya lebih susah masakan Indonesia nggak sih? Kenapa? Karena bumbunya kan banyak terus mesti ngulek. Oh iya bener. Aku sebetulnya dan kalau nggak diulek di blender pasti beda ya rasanya kan? Iya betul. Lebih enak diulek biasanya. Nah itu dia. Padahal cuma bisa-bisanya orang aja biar pada kerja gitu. Ini kasih Ini apa nih? kasih garam Kasih ya. garam. Oke. Kasih garam. Biasanya kalau totole gitu opsional aja. Ya kan? Iya. Nah ini merica dikit. Totole tuh ini ya, apa namanya? Oh kaldu jamur ya? Kaldu jamur. Iya kaldu jamur boleh. Ini mau dimasukin di dalam boleh. Totole kaldu jamur. Kalau tole-tole tuh anak-anak yang main di depan rumah tuh. Tuh si tole. Yang kalau misalnya sore-sore mukanya penuh bedak pupuran gitu. Si sama tole pada ya? makan sop. Dulu kita juga begitu. Ini masukin ke dalam. Kasih Masukin ke jahenya dimasukin dalam di iya. perutnya. Di perutnya. Biar anget ya. Biar anget biar nggak masuk angin benar ya. Namanya juga mirip ikan kembu. Ntar lagi buang-buang angin nih ikan makarel. Ini garlic boleh. Oh, garlicnya juga masukin ke dalam. Nanti satu di luar boleh. Kan kita mau bungkus. Oh iya, kayak bungkusnya pouch di ya? mana? Bungkusnya? Perlu bungkusan kayak apa nih? Bungkusan kayak kertas boleh. Oh. Habis itu diikat. Bentar ya. Nih. Nah, Ada kertas oke. sisa kemarin aku bikin skripsi. katanya harus zero waste. Jadi udah lumayan lah itu. Ini kayak bener loh, jadi kayak pouch gitu ya. Iya, nanti kita masukin ya. Nanti bantuin ikat boleh. Mana iketannya? Iketannya. Kayak tali gitu ada.
Nyonya lengkap banget sih. Iya dong. Peralatannya. Abis bikin 17-an tuh bendera, ya kan komplek nih. Ada sisanya tuh tali. Ini dan ini. Oh ini di bawahnya. Oke. Siap. Ya. Oke. Lalu ikannya. Ikannya itu sendiri-sendiri atau gimana? Ini enggak langsung berdua Langsung aja dia. berdua aja. Kasian dong kalau sendiri nggak ada temennya. Iya bener, Ya biar kan? bisa ngobrol ya. Oh. Tuh. Hai. Biar nanti begitu dimasak, cuy panas nggak cuy? Lumayan deh gitu. Biar Aduh, ngobrol. pengep Cuy, ya. bagian sini udah matang nih cuy, lo bagaimana keadaannya gitu ya. Nah ini boleh kasih oil, boleh. Oh ini Iya. olive oil nih ya. Iya. Olive oil, nanti kita Kalau kasih lagi diganti boleh. minyak-minyakan yang lain kan sekarang kan orang tuh seneng ada almond oil Oh iya. atau apa gitu bisa. Sebetulnya boleh banget, karena itu kan sebenarnya pasti nambah rasa ya. Dia ngasih flavor kan. Ini. Oh lemonnya ditaruh di sini. Iya, udah kan gini aja. Terus mirin iya, biasanya untuk kasih rasa manis ya kan. Kalau dikasih mirin terus juga dia bisa ngilangin bau daripada ikan. Oh pakai mirin. Nah ini kasih mirin sedikit aja. Cukup. Dia ada Ini mirin kan ngasih yang suka rasa ditambahin manis. di makanan Jepang ya? Iya. Biasanya suka dicampur kan pakai mirin. Nah ini udah. Oke. Terus onion ini boleh sama Kalau- ini. Aku sih lebih suka pakai yang putih-putihnya, ya kan? Karena lebih enak rasanya. Atau juga ini bisa disimpan lagi buat bikin yang lain ya kan? Iya. Aku juga di rumah soalnya udah mulai setahun ini udah mulai belajar food waste gitu. Oh. Jadi misalkan aku masak apa yang aku pakai ini, nah ininya aku simpen baik-baik sisanya gitu. Oh buat masakan Buat nanti masakan yang gitu. lain, karena kan sebetulnya kita sayang ya Iya. sama makanan-makanan kebuang ya nggak sih? Bener. Oh. Nah ini atasnya boleh kasih olive oil lagi. Cakep kan? Aduh, Cakep ya? cakep banget. Cakep banget nih. Dingin. Ini Debelin, jadi dia tuh nahan panasnya tuh lebih lama gitu. Aduh cantik banget. Cantik kan? Manja ya. Oh. Oke ini udah bungkus. Oh iya aku Yes. pinjem gunting nyonya boleh? Boleh, sebentar gunting doang mah ada. Tuh, Oke lihat. untuk gunting ini. Begini harus ngasihnya ya. Oh iya. Oh diikat-ikat gitu. Kita ikat ya. Cantik ya. Iya. Ini kan supaya nggak tumpah yang di sininya, jadi kayak kita kayak nasi bungkus juga boleh ya. Ini gini. Ya tolong pegangin. Iya. Kayak gitu bisa. Oke, aku pegangin, nggak bisa. Oh iya, kita saling tilang berarti. Iya betul. Nah ini ke sini. Ayo kita bungkus di nasi padang itu. Oh iya Nah, begini. Gini kan. Ya. Nah setelah itu, karena ini kan nggak tinggi kertasnya, ini kita lipat dulu supaya Oke. Ini talinya uap-uapnya seberapa di sih? dalam. Nah, talinya buat ngikat ini aja sih. Oh oke. Segini cukup? Ya tapi 2 kali gitu. 2 ya. 2 kali. Sebentar. Swing. Nah, Yes. supaya uapnya nggak keluar. Nah, oke. Mari ikat. Mari, ikatnya ada caranya sendiri nggak nih? Ikat Nggak, aja. ikat biasa aja ya. Heeh. Kayak kado ini, kado. Iya. Kayak hotdog ya? Heeh. Ngomongin hotdog nih, itu kan Mbak Karina tuh ada sausage, Daniel sausage apa? Oh iya. Jadi kan sebetulnya si papa mama tuh kan suka masak. Terus udah gitu kemarin tuh awal tahun sebelum pandemi kan, pikir sayang banget tuh ada smoker. Jadi papa tuh bikin smoker gitu di garasi. Sejak aku SMP karena dia suka bikin sosis, tapi buat kita doang gitu, kita Maksudnya buat keluarga smoker apa aja. sih? Yang untuk nge-smoke sosis, nge-smoke daging, makanya ada nge-smoke ayam daging gitu. asem, Iya, apa asem, oh gitu. Terus kayak terus terus. gitu.
ada smoker nganggur gitu kan, nggak pernah dipakai dari aku SMP, udah nggak pernah dipakai lagi, dia udah nggak pernah bikin lagi gitu. Terus oke, kita coba deh gitu kan. Nah akhirnya bikin sosis, awalnya bikin sosis, terus abis itu bikin lidah, abis itu bikin smoke salmon. Wow. Gitu. Jadi awalnya itu dapat warisan si smoker itu. Ini kayaknya udah mulai panas nih. Udah oke, yuk kita masukin. Kalau ini tadi bagian buntut kan, Iya. aku giniin dikit nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Nah, dia. Nih tadi ikannya udah sering yoga, jadi dia lebih fleksibel. lentur ya. Oke, dia lebih lentur. Terus balik bahasa Prancis gimana? Fleksibel deh. Ikan bakar udah bisa dilipat-lipat. Windows stress ale katanya begitu. Mbak, tapi ini jadi si sausage itu di smoke tuh. Jadilah si asap-asapan itu. Aku dengar-dengar itu kan pasti pakai media kayu kan? Iya pakai. Ada pilihannya sendiri nggak atau bisa pakai sisa-sisa furniture gitu? Habis dong furniture aku. Rumah lama-lama kosong. Jualan laris tapi nggak bisa duduk di rumah. Itu pakai kayu apa? Aku pakai kayu, ada di rumah tuh kebetulan ada pohon salam, pohon rambutan, ada pohon macam-macam ya di rumah karena bapak ibu suka kebun, jadi ya udah akhirnya kita bikin kayak gitu. Kan tinggal ngambil dari kebun dan semua natural kan sekarang nih kayak pada pengen health conscious gitu kan. Betul. Jadi semua bahannya kita bikin natural, no MSG, terus kita nggak pakai nitrit acid. Biasanya kan sosis yang warna merah itu kan pakai nitrit acid itu ya namanya. Kita Makanya berwarna seperti itu gitu ya. Aduh enak banget. nggak pakai pengawet, semuanya pokoknya natural, saltnya natural. Nah kita Berapa lama sih proses ngasepin daging gitu? Aku pengen tahu deh. sosis itu macam-macam, ada yang bisa 2 jam, ada yang 3 jam gitu. Lumayan lama juga ya. Oke. Sambil nunggu si ikan, kita mau buat apa sekarang? Kita mau buat Greek salad. Greek salad. Oke. Tapi tadi ngomongin soal sausage, ada yang lain lagi nggak yang Mbak Karina bisniskan? Oh ya, ada somai, ada sambal. Kalau sambal tuh ada mata kecombrang, ada sambal embe, sambal ijo. Banyak ya? Iya, aku tuh bikin karena aku suka sambal embe yang di Bali tuh biasanya kalau kita makan nasi ayam kedewatan, itu kan ada sambal yang bawang goreng dan cabe itu. Yes. Nah, itu aku tuh kan suka banget. Jadi, pulang dari Bali aku cobain deh kita bikin terus pakai coconut oil juga biar wangi gitu kan. Nah, terus sambal hijau emang aku suka selalu makan pakai teri lah, pakai lidah apa. Sama satu lagi mata kecombrang tuh juga kan Bali ya sambal mata. Dan akhirnya jualan itu. Somai juga dari yang oh my god bikin somai. Aku kayaknya nggak sabar deh Itu suruh bikin gimana somai awalnya? satu-satu gitu loh. Jadi awalnya aku kan ada satu. Sambil ini Oh sambil ya, yuk. kita bikin Greek salad ya. Iya, oke. Kalau misalnya mau aku bantuin tinggal kasih tauin aja. Terus habis itu ini dapur udah aku bersihin dari peralatan makarel tadi ya. Karena dapur aku tuh kan karena double-in ya. Jadi cepet ngebersihinnya. Gaya It's okay, it's okay. Thank you very much. Oh, Yes. hey. I know. Terus Oke. oke. Awalnya bikin siomay sambil mau potong apa dulu nih? Oke, aku potong ini dulu ya, timun ya. Timun. Iya. Awalnya gimana bisnis siomay? Kan waktu awalnya bikin somai itu ceritanya, jadi kan aku ditawarin film nih. Oh, filmnya aku jadi ibu-ibu tukang somai. Gitu kan. Oh, ya udah deh. Syukur nih kalau misalkan aku bisa memerankan. Pokoknya ibu-ibu yang tinggalnya cuma di gang aja gitu, terus punya anak 2, terus penghasilannya dari bikin somai. Wah, menarik nih gitu ya. Ya udah deh. Aku paling nggak harus bisa belajar dong gitu ya bikin somai. Masa kan kalau lagi acting lalalili terus gitu bikin somainya salah gitu kan malu juga ya kan. Ya udah deh aku belajar bikin somai, aku pikir gitu. Udah belajar. Nah ini sekarang gitu ya udah Greek akhirnya salad jadi bikin nih. Greek salad ya. Akhirnya sekarang bisnis siomay juga gitu. Bisnis somai ya. Ini lucu deh, maksudnya sampah sayur-sayuran ini dijadiin satu gitu ya. Kalau di rumah juga begitu. Ini kan aku jadiin satu dulu karena aku nggak ada tempatnya nih. Nanti ini masih bisa dipakai kan karena nih sayur semua ya. Nah ini kan yang kelebihan. Kita pakainya sedikit aja. Kan kamu mau nyoba kan? Iya. Nah ini biar gampang aku potongin gini biasanya. Terus aku seneng gede-gede. Apa sebutnya paprika ya? Paprika hijau. Paprika ya. hijau. Terus habis itu pakai paprika kuning, merah. Itu ada
beda rasanya kan ya? Beda rasa dia kan ada yang lebih manis ya, itu kayak yang kuning menurut aku yang paling manis, bener nggak sih? Oh, nggak tahu juga sih aku. Kita cobain aja nanti di sini ya. Terus habis itu bawang, timun, terus ini apa nih? Nah itu dill. Dill? Jarang ya orang Indonesia masak pakai dill ya? Jarang, ya jadi nggak emang kan si mama aku kan sering masak pakai dill ya. Kadang-kadang cuma telur rebus dikasih mayones terus di atasnya ditaburin dill ini. Oh ya? Nah jadi dia, ayo aku bawa dari rumah deh akhirnya. Ini dari kebun sendiri? Aku colong punya mama. Punya mama? Iya, kamu jangan bilang-bilang ya. Aduh. Nanti aku gondongkan. Serius ini nanam sendiri? Gampang? Ini kayaknya bukan tanaman dari sini ya, dill itu? Sebetulnya nggak gampang sih, dia mestinya di pegunungan ya. Tapi tumbuh tuh kalau sama dia ya, dia bisa tanam segala macam. Apalagi yang ditanam sama mama di rumah? Ada pink peppercorn, dia juga tanam. Jadi merica yang warnanya agak pink-pink gitu. Terus pohon kelor, pohon kari gitu. Jakarta selebar daun kelor mama juga punya di rumah. Punya, kamu mau dikirimin. Daun kelor tuh biasa buat apa sih? Aku cuma tahu buat peribahasa doang. Nah itu kalau aku sih biasanya cuma di sayur bening aja, pakai jagung gitu, pakai labu udah. Kalau yang lain aku nggak tahu masaknya diapain ya. Kira-kira jadi kayak bayam dong? Kayak bayam, iya. Terus dill ini biasanya selain buat telur rebus? Dia buat ikan bisa. Padanan sama ikan nih. Oke banget. Kayak apa tadi, sih dia rasanya? Kayak yang tadi kita steam itu mau dikasih dill juga boleh. Nah kalau di supermarket di Jakarta ada juga dia dill tapi bukan kayak gini, dibilangnya dill itu sebetulnya fennel. Tapi itu juga oke dipakai, sama aja. Oke. Dill. Nah mama cuma nanam-nanam buat dimakan sendiri atau? Kalau dia buat sendiri dia. Buat sendiri ya? Kalau yang lain dia jual ke supermarket di Jakarta, terus ke online kayak gitu. Ya aku seneng aja sih dia masih dengan kegiatan seperti itu ya. Dijual supermarket itu dalam bentuk fresh atau gimana daun-daunan itu? Ada yang fresh, terus kalau pink pepper itu yang kering, yang green peppernya yang fresh. Dia jualnya. Iya. Yes. Ini kan vinegarnya ambil mungkin sekitar kesini dulu campurin ya. 1, 2, ini vinegar nih ya. Vinegar. Cuka ya. Cuka-cuka lodeh gitu ya. Cuka-cuka. Terus habis itu apa lagi? Terus habis itu kasih garam. Garam secukupnya untuk di ini sini aja di sini. Biar kita campur dulu, iya. Cukup nih segitu. Cukup. Kayaknya kurang deh. Kur ya. Dan nih. Kalau ini mau banyak nggak apa-apa ya? Banyak boleh. Aku pengen nyoba soalnya si dill ini nih. Kalau aku sih suka banyak. Daun yang membuat kita jadi banyak pekerjaan gitu ya. Iya. Amin. Okay. Cuan ya. Cuan. Nah ini kasar-kasar aja ya biar kerasa ya. Iya betul. Wangi ya daun dill ini ya. Wangi. Terus apa lagi? Itu tentunya adalah ini. Olive oil. Ini agak banyak ya. Oke. Ikan dikukus, nggak pakai digoreng-goreng, padanannya sama salad. Berarti emang jaga makan juga ya, Mbak Karina ya? Iya, tapi jangan salah loh, aku juga nggak mau stres gitu ya. Jadi kalau weekend atau satu weekdays aku bisa yang pengen makan Padang gitu kan. Iya nggak sih? Ya makan aja. Pokoknya aku membalance sih iya. Karena kan anak aku kan umurnya 8 tahun. Aku masih pingin nemenin dia di pelaminan dong. Iya nggak bener. sih? Pokoknya kamu mau nemenin anak kamu di pelaminan, aku rela-rela aja asal aku MC-nya. Oke. Deal ya? Deal ya? Seperti daun mama, deal. Terus abis itu ada apa lagi? Udah. Ini kan berarti kan campur ke sini, diaduk-aduk dulu supaya garamnya agak rata. Masukin ke sini. Setelah itu kita simpan di dalam kulkas biar dingin kriuk-kriuk. Ininya gitu nggak dipakai kan. ini? Itu nanti. Oke. Sabar dong. Masukin lemari es ya, benar. Oke. Nah, ini boleh diaduk. Nyam. Nyonya kalau nyonya ngaduk mesti pakai yang emas gini ya. Oh iya dong. Ya, orang kaya ya. Iya, kalau aku nanti udah nggak punya uang lagi, aku kerik sendok dan garpu ini, aku jual serpihannya di toko emas. Gitu kan emas lagi naik harganya sekarang. Iya. Aduh, cantik ya warna-warni ya. Nah. Enak juga nih kalau makan sehat begini. Ya kan? Ada plastik wrap nyonya. Plastik wrap? Iya. Kenapa mesti diplastikin? Ya biar. Kamu sudah mau pulang.
Aku mau diplastikin juga. Dibungkus. Oh, ditutup nih ya. Ya, tutup. Oke. Oke. Siap. Ini bagaimana sih, Bu, ceritanya? Ini plastik. Oh, iya. Ke arah mana dia? Nempel-nempel dia. Siap, masukin lemari es ya. Masukin lemari es. Aduh, ini dia perjalanan jauh. Lemari esku tuh jauh sekali. Kamu tahu lemari esnya di mana? Oke, udah lihat. Berapa kilometer? Jauh, beda kode pos. Jangan khawatir. Nah, Oke. berarti kan ini kayaknya udah bisa diangkat nih. Ini kan? Iya. Berarti ini kita Yes. pindahin ya. Oke. Sebentar aku pakai kain dong, nanti tangan aku kebakar. Kayak cosmetes dulu ini. Yes. Hmm. Tuh. Udah wangi? Udah wangi. Oke. Yes. Kita angkat ya. Tidak akan lengket karena dia beliin itu anti lengket. Oh, wow. Bisa nggak? Bisa. Aku Sip. Yes. Aku matikan dulu. Moment of truth nih. Mari. Oke. Nyam. Kayak kalau dibungkus-bungkus gini jadi cantik gitu ya. Iya, iya. Dia akan berair nggak dalamnya? Ada, iya pasti ada. Ada ya? Nah, pinkish. tuh, Daun bawangnya. kan? Yes. Tuh, cantik ya? Oke, keluarin dulu. Mbak, jadi lagi sibuk apa nih sebenarnya selain lagi sibuk doyan jual-jual sausage, sibuk ngasep-ngasepin, semuanya bisa diasepin. lagi Lama-lama sibuk apa? tangan sendiri diasap ya. Ya kalau syuting masih syukur masih suka ada tawaran, tapi ya kalau selama pandemi ya berhenti dulu lah. How do you feel being you dari udah kece dari lahir sampai sekarang? Gimana sih? Puji Tuhan. Gimana bisa awet muda kayak gini tuh ada tipsnya apa? Kalau aku sih lebih apa ya, positif and negatif tuh kita bisa ambil gitu, maksudnya kita bisa embrace. Dari situ kita mungkin belajar. Dulu juga aku mungkin face-nya yang wah harus ini. Kalau sekarang just be realistic gitu. Sometimes kan at night kita mikir, oh ya besok tuh aku mau ini. Kalau ibu-ibu gitu kan, oh mau ini. Terus akhirnya besoknya pas aku udah kerjain, ternyata dari 5 aku cuma bisa kerjain 2, 3, atau bisa 5 tapi kondisinya gitu. Buru-buru. Nah akhirnya aku belajar bahwa oke, aku cuma bisa 3, aku akan kerjain 3. Tapi Menikmati prosesnya gitu ya. I will do it that passionately gitu kan, to with my love, with my energy, positif, aku lakuin kayak gitu. Jadi terus sama makanan, pasti makanan aku balance aja. Cuman kayak tadi kalau lagi pengen padang, ya makan aja gitu. Everything in moderation gitu. Moderation aja. Yes, dan jangan lupa selalu bawa daun yang akan membuat pekerjaan kita nambah. Oh, iya. Karena selalu deal. Oke. Oke. Abis itu apa nih? Nih Ditambahin- feta, tinggal di crumble aja Di fetanya. crumble. Oke. Sukanya seberapa terserah. Ini kan Gini. agak asin ya, nanti hati-hati biasanya ibu-ibu tuh kalau ini kan ini Oh. udah garam, ini lagi gitu. Oke. Ya. Kita coba ya. Coba Deg-degan gimana nih. makannya? Oke. Mau pisau dong, Mbak. Pisau. Yes. Aku dari tadi tuh nafsu banget pengen si ikan ini. Yes, I love. Tuh, awas durinya. Iya. Sama, itu juga enak pasti pakai bawangnya ya. onionnya. Udah ngecas nih Om. Kalau suka pedes bisa tambahin cabai rawit besar tuh di situ. Ya kan? Gimana? Belum 5 menit. Singkat loh. Yang malu-malu. Coba ya. Gurih saladnya juga. Siapa sih yang tadi bumbuin enak banget loh? Siapa ya tadi ya? Siapa sih yang kasih garamnya? Nyonya siapa ya tadi ya? One bite. One more bite lah. Oke. So good. So healthy lah. Healthy ya. I could feel it, you know. Oh yes. Oh. Mbak, abis ini kita foto boleh dong?
Ayo. Jadi tuh dapur aku kan, you know, Instagramable banget. Oh. Ya kan, layak untuk dipertontonkan ke khalayak ramai. Keadaan dapur yang cakep ini, aduh. Oh, aku kalau dapurnya kayak gini, aku kayaknya bakal ngundang teman-teman terus deh Nyonya. Boleh nggak sih sekali-sekali dipinjam? Boleh. Boleh. Oke, darling. Mana udah belum. Kenapa? Gue sakit. Hamil. Masak satu keluarga. Dan itu kebiasaan sampai sekarang. Jadi misalnya anak yang pertama bagian apa? Bisa tuh. Gede gitu. Oh, Pengen masak. Mereka. Aku ajarin juga. Lu ajarin juga. Aku pengen itu jadi habit sih. Agni Pratistha. Dengan senang hati menerima you dan teman-teman you ya. Asal dimasakin ya Nyonya. Asal dimasakin. Kita selfie ya. Hmm. Karena Debelin itu Instagramable. Oh. Ya? Oke. Gimana nih? Oke, aku udah oke? Oke. 1, 2, 3.